Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih belajar tentang perhitungan sel elektrolisis, akan tetapi kita sudah masuk pada hukum Faraday 2. Isi dari hukum Faraday 2 adalah apabila dua sel atau lebih dialiri listrik dalam jumlah yang sama, maka massa zat-zat yang dihasilkan sebanding dengan massa ekivalen zat-zat tersebut. Nah, jika kita tuliskan dalam bentuk rumus, maka rumusnya adalah M1 per E1 sama dengan M2 per E2. Massa per massa ekivalen. Oke. Ingat pada hukum Faraday 1, E itu sama dengan AR atau MR per valensi. Masih ingat ya, lalu bagaimana cara menentukan valensi ya? Nah, saya contohkan lagi. Misalnya kita punya elektrolit FeCl2. Maka di sini valensinya, atau valensi Fe itu sama dengan 2. Atau FeCl3, maka valensi Fe itu sama dengan 3. Untuk yang non-logam, contohnya, misalnya Cl2, ini valensinya 2. Ingat lalu Cl-1 kali 2, 2, tanpa melihat positif atau negatif. O2 itu valensinya 4. Ya. Min 2 kali 2, 4. Oke. Nah, jika kita ganti E-nya ini dengan AR atau MR per valensi, maka rumus yang di atas itu akan menjadi A1 per AR atau MR per valensi 1 sama dengan M2 per AR atau MR2 per valensi 2. Kemudian kita modifikasi secara matematis, maka rumus tersebut akan menjadi M1 per AR atau MR1 dikali valensi 1 sama dengan M2 per AR atau MR2 dikali valensi 2. Nah, masih ingat M per AR atau MR itu adalah rumus mencari apa? Ya, rumus mencari mol. Ya, rumus mencari mol. Maka rumus ini akan menjadi mol 1 kali valensi 1 sama dengan mol 2 dikali valensi 2. Nah, ini adalah dua rumus utama yang perlu kalian perhatikan. Yang ini rumus pertama, rumus 1. Yang ini adalah rumus yang kedua. Nah, dua rumus ini yang akan nantinya sering kalian lakukan untuk menerapkan hukum Faraday 2. Oke, kita masuk pada contoh soal. Dua buah sel masing-masing, nah ini. Di sini perbedaannya antara hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Jika hukum Faraday 2 itu mesti ada dua yang diketahui. Dua zat yang diketahui. Apakah dalam bentuk unsur atau dalam bentuk senyawa? Ada dua zat karena dia harus membandingkan. Kita kembali ke contoh soal. Dua buah sel masing-masing berisi larutan ZnSO4 dan NiNO3 dua kali. Dielektrolisis secara bersama-sama. Jika pada sel pertama terbentuk endapan Ni sebanyak 1,2 gram, endapan logam Zn yang terbentuk pada sel kedua itu sebanyak. Nah, di sini ada dua jenis elektrolit yang diketahui, yaitu ZnSO4 dan NiNO3 dua kali. Logam Ni yang terbentuk itu 1,2 gram. Yang ditanyakan adalah massa Zn-nya. Jadi ada massa Ni dan ada yang ditanya adalah massa Zn. Kita lihat dulu valensi Zn di sini. Kita uraikan Zn2+ tambah SO4 2-. Berarti valensi Zn di sini valensinya 2, sementara NiNO3 itu Ni2+ tambah 2NO3-. Berarti valensi Ni juga 2. Ini berarti massa ekivalennya untuk Zn itu adalah 65 per 2, AR-nya ya, AR Zn 65. Kemudian untuk Ni itu massa ekivalennya adalah 59 per 2. Tinggal kita masukkan ke rumus yang
Ada ya. Kita gunakan rumus M1 per E1 sama dengan M2 per E2. Anggaplah Ni itu sebagai zat 1, ini sebagai zat 1, kemudian Zn itu adalah zat 2. Maka jika kita masukkan ke rumus M1 per E1 sama dengan M2 per E2, M1 tadi adalah Ni, maka masanya itu adalah 1,2 gram per E1-nya itu 59 per 2 sama dengan massa 2, berarti massa Zn kan tadi ditanyakan, belum diketahui, per massa ekivalen 2 itu adalah 65 per 2. Maka massa 2 itu sama dengan, nah ini kita kali silang ya. Massa 2 itu sama dengan, M2 sama dengan 65 per 2 dikali 1,2 per 59 per 2. Ini hasilnya adalah 1,322 gram. Oke. Demikian penjelasan tentang hukum Faraday 2. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.